Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pasya Ananta Pratama dengan NIM 1041211015. Nah, pada kesempatan kali ini saya dapat tugas bikin video pembelajaran. Materinya terserah antara materi turunan atau integral. Saya pilih materi integral karena kemarin saya udah bahas turunan. Jadi apa itu integral? Bentuk penjumlahan kontinu yang terdiri dari arti turunan disebut dengan integral. Merujuk pada buku yang bertajuk Kamus Matematika, Istilah Rumus dan Perhitungan, kata integral sebagai kata benda diartikan sebagai sebuah fungsi. Sedangkan jika dari kata sifat, artinya dalam bentuk bilangan bulat. Contoh, sebuah polinomial memiliki koefisien integral, berarti koefisien polinomial semuanya bilangan bulat. Kata polinomial adalah istilah untuk penjumlahan perkalian pangkat dalam satu atau lebih variabel dengan koefisien. Bang, penjelasannya sulit dipahami. Sebenarnya, penjelasan di atas bisa disederhanakan. Dalam aljabar terdapat istilah operasi inverse atau kebalikan. Contoh, kebalikan dari penjumlahan yaitu pengurangan. Kebalikan dari perkalian adalah pembagian. Nah, dari uraian ini, integral bisa disebut sebagai kebalikan dari turunan. Nah, gampangnya tuh kan kalau turunan pangkatnya turun, kalau integral pangkatnya naik. Nah, kita ambil contoh 3x kuadrat. Nah, ini 3x kuadrat ini kalau kita turunkan itu jadinya 6x. Nah, maksudnya pangkatnya turun gimana, Bang? Ini pangkatnya turun yang ini kan x pangkat 2 diturunin jadinya 6x. Pangkatnya 2 turun jadi pangkatnya 1. Nah, kalau integral pangkatnya naik maksudnya gimana? 6x ini 6x kalau kita integralin itu jadinya 2x pangkat 2 3x kuadrat. Nah, sama kan ini 3x kuadrat. Nah, tapi yang ini yang 6x ini pangkatnya 1, kita integralin jadi pangkatnya 2, itu pangkatnya naik. Bang, ini rumusnya kok gini, Bang, dapat dari mana? Nah, itu ntar ada penjelasannya. Nah, sekarang kita masuk ke macam-macam integral. Nah, integral yang akan kita bahas ada 2, yakni integral tak tentu dan integral tentu. Nah, dua-duanya akan dibahas, tapi ngebahasnya yang singkat-singkat saja. Kita masuk ke integral tak tentu. Integral tak tentu itu apa? Integral tak tentu adalah bentuk integral yang hasilnya itu masih berupa fungsi dalam variabel dan masih memuat konstanta integrasi. Nah, sifat-sifat integral tak tentu tuh kayak gini, ada integral k dx, berarti hasilnya itu kx plus c. Ini maksudnya apa, Bang? Aku nggak paham, Bang. Kalau nggak paham ya kita langsung masuk ke latihan soalnya. Kita masuk ke pembahasan soalnya. Nih, soalnya ada 3 dan saya udah tulis di whiteboard. Langsung aja kita bahas. Nah, yang untuk nomor 1 kita pakai sifat yang pertama yang katanya tuh kalau integral k dx itu hasilnya kx plus c. Nah, ini integral 4 dx berarti hasilnya adalah 4x plus c. Nah, lanjut nomor 2.
Nomor 2 itu kita pakai sifat nomor 2 yang mana sifatnya tuh kalau nggak salah dia bilangnya gini, kalau ada AX pangkat N DX itu berarti upper N plus 1 X N X N plus 1 plus C. Nah ini kata sifatnya, berarti di sini A nya 1, N nya 2. Kalau satu tidak ditulis pun nggak apa-apa. Jadi ini satu per N nya 2 plus 1 X 2 plus 1 plus C. Nah, dengan jadi 1/3 1/3 X pangkat 3 plus C. Nah untuk nomor 3 juga sama, masih pakai sifat yang sama maksudnya. Kita tulis A nya 6 per 2 plus 1 X 2 plus 1 plus C. Ini 6 per 3 X pangkat 3 plus C, atau disederhanain lagi jadinya 2X pangkat 3 plus C. Integral tentu. Jadi integral tentu adalah integral yang memiliki nilai batas atas dan batas bawah. Batas-batas yang diberikan umumnya adalah suatu nilai konstanta, namun dapat juga batas-batas tersebut berupa variabel. Untuk mencari nilai integral tertentu dari suatu fungsi, pertama kita substitusikan batas atas ke dalam fungsi hasil integral, kemudian dikurangi hasil substitusi batas bawah pada fungsi hasil integral. Secara sistematis dapat ditulis sebagai berikut. Nah, ini jangan terbalik. Yang B itu batas atas, bukan batas bawah. Jangan mentang-mentang B bawah itu awalnya B, jadi ingatnya B itu batas bawah. Yang kebalik. Nah yang A nya juga, karena atas awalnya A, yang A itu bawah, yang B itu atas. Sifat integral tentu, ini sifat yang pertama. Kalau batas atas dan batas bawahnya sama, itu hasil integralnya 0. Nah untuk sifat kedua, kalau batas atasnya dibalik, yang atasnya di bawah, mau jadi atas, nah itu hasilnya sama, cuma jadinya negatif. Yang negatif jadi positif, yang positif jadi negatif. Sifat ketiga, kalau ada K dikali Fx, ini K nya itu koefisien konstanta. Nah yang K nya itu boleh kalian tahu luar. Yang keempat, kalau ada dua fungsi, nah itu bisa boleh dikerjakan satu persatu. Sifat kelima, kalau ada dua fungsinya sama, cuma batasnya beda. Yang ini dari B sampai A, yang ini dari C sampai B. Nah batas atas fungsi pertama dengan batas bawah fungsi kedua itu sama, berarti itu boleh dibentuk kayak gini, dari A sampai C. Nah, sifat yang ke-6, kalau nggak ada fungsi, cuma konstanta tok, kayak yang KDX itu tapi ada batas, nah itu artinya K dalam kurung batas atas dikurangi ke bawah. Jadi kita masuk ke pembahasan soal untuk materi untuk bagian integral tentu. Nah di sini ada 3 contoh soal. Di sini ada 3 contoh soal dan saya udah nulisnya juga di board. Jadi langsung aja bahas untuk nomor 1. Nah, apa sih guys?
untuk nomor 1 itu kita pakai sifat yang keenam yang katanya tuh kalau ada AB ini K dx itu sama dengan K dalam kurung B kurang A. Nah kalau kayak gini kan berarti ini 2 ya 1 6 dx sama dengan 6 namanya itu K6 dalam kurung 2 kurang 1 sama dengan 6 kali 1 ya 6. Nomor 2 kalau nomor 2 itu 4 B. Ini kita kerjainnya integral dulu, kita integralin 4x nya baru kita masukin batasnya, batas atas dan batas bawah. Nah integral dari 4x itu berarti 4 ini 1 plus 1 plus 1 x 1 plus 1 ini 4 per 2 itu 2x kuadrat. Nah kita udah integralin terus kita masukin batas atas terus dikurangin dengan batas bawahnya. Nah batasnya itu masukin kemana bang? Nah batasnya itu kita masukin ke variabel x nya ini, masukin ke variabel x nya itu jadi 2x kuadrat ini 2 atasnya batas atas dulu dikurangin terus bawahnya 1 dengan 2 dikali 16 dikurangin 1 kuadrat 1 2 kali 1 32 dikurangin 2 sama dengan 30 itu. Nah untuk nomor 3 nomor 3 panjang ini. Nomor 3 juga sama 1 kuadrat dikurangin 4x ditambah 5. Nah yang pertama kita integralin dulu 6x kuadrat kita integralin, 4x kita integralin, 5 kita integralin. Nah itu jadinya 6x kuadrat itu 6 per 2 tambah 1 x 2 tambah 1 ditambah kurang maksudnya 4 per 1 tambah 1 x 1 tambah 1 ditambah 5x. Nah kalau udah 6 per 3 itu 2x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat ditambah 5x. Nah kalau udah gini mudah-mudahan simut. Kalau udah gini kita masukin batas atasnya terus dikurangin dengan batas bawahnya. Masukin batas atasnya dulu 2 ke dalam kurung pangkat 3 dikurangin 2 dalam kurung 3 pangkat 2 tambah 5 kurangin dengan batas bawahnya 2
kurangin 2 dalam kurung 1 pangkat 2 ditambah 5. Nah ini jadinya 27 kali 3 meter. Oh. Oh, 18 ditambah 15 kurangin 2 pindah mana yang pindah ke sini dah. Maaf ya Bu, berantakan Bu. Menjadi 51 ditambah 5 sama dengan 56. Nah ini dia jawabannya, 56. Sekian dari saya. Kalau ada kurang mohon dikoreksi. Kalau ada kritik atau saran silakan komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.